Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya yang dijeniskan dengan NPM 210000091. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen pengampu dalam mata kuliah kompetisi bisnis kelas D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bab 8, bagian 3, dan sampai poin 31. Poin 31. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai KPPU sendiri. KPPU memiliki kewenangan yang salah satunya yaitu mengeluarkan pedoman yang memuat mengenai bagaimana menyamakan penafsiran dan bagaimana interpretasi KPPU terhadap isi pasal Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tersebut. Tidak hanya bertindak mengawasi penegakan hukum saja, tetapi KPPU ini memastikan pengawasan terhadap pengecualian yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini memberikan beberapa pengecualian dalam pengaturan pasal-pasalnya. Pengecualian diberikan kepada pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu, serta perjanjian tertentu. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pembentukan KPPU dilakukan dengan keputusan Presiden dengan nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut disebutkan dalam ketentuan pasal 30 ayat 1. Dalam keputusan Presiden tersebut mengatur mengenai beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Kedua, kegiatan yang dilarang. Ketiga, itu posisi dominan. Dan yang keempat, ada sanksi terhadap pelanggar ketentuan yang diatur. Banyak pertimbangan yang dijadikan alasan pemberian status ini, di antaranya yang paling kuat yaitu alasan latar belakang filosofis yuridis berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di mana dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan dalam ayat 4 dinyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, demokrasi ekonomi dalam pemahaman Indonesia adalah berdasarkan pada perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, di mana yang pertama, cabang-cabang produk produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan potensi inisiatif serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Poin selanjutnya membahas mengenai perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama ada hukum dan kebijakan persaingan usaha. Hukum dan kebijakan persaingan usaha diterapkan terhadap seluruh sektor dan seluruh pelaku usaha, baik dalam perdagangan, barang, maupun jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh sektor dan seluruh pelaku usaha, baik swasta maupun publik, dalam hal ini BUMN atau BUMD, mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum persaingan. Terdapat alasan hukum dan alasan ekonomi yang sangat mendasar mengenai penerapan hukum persaingan usaha secara umum ini. Untuk alasan hukumnya, bahwa terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama atau yang dapat disamakan dapat mendapatkan perlakuan yang sama menurut prinsip dan standar hukum persaingan usaha yang berlaku, antara lain memberikan jaminan adanya keadilan, kesamaan kesempatan, dan perlakuan yang sama atau non-diskriminasi. Pendekatan berdasarkan alasan hukum diharapkan dapat menjamin konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha. Pendekatan ini juga akan mendorong proses penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk alasan ekonominya, pengecualian terhadap penerapan hukum persaingan usaha di suatu sektor
dapat memicu distorsi yang berdampak pada efisiensi ekonomi di sektor lain. Pengecualian penerapan hukum persaingan usaha di sisi lain dapat dan perlu dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pada umumnya bagi negara Republik Indonesia. Pengecualian secara tegas diatur dalam pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yang ayat keduanya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Dan ayat yang keempat adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, sehingga penerapan kebijakan adanya ketentuan pengecualian dalam pasal 50 huruf A ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling kontradiksi kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan yang diatur dalam undang-undang sektoral tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan persaingan usaha dikaitkan dengan kebijakan lainnya di bidang ekonomi. Kebijakan persaingan di bidang usaha dapat mendorong pelaku usaha untuk bertindak semakin efisien dalam menyediakan pilihan produk, baik berupa barang maupun jasa yang lebih baik dengan harga yang murah. Hukum persaingan yang berlaku di Indonesia mengandung berbagai aspek kebijakan yang tidak semata-mata untuk mencapai tujuan ekonomi. Berbagai aspek kebijakan tersebut antara lain merefleksikan kepentingan masyarakat, budaya, atau sejarah yang perlu ditampung atau diakomodir dalam hukum persaingan usaha. Keterkaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan undang-undang sektoral dapat bersifat komplementer, tetapi juga dapat menimbulkan kontradiksi, karena terdapat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peraturan perundang-undangan. Perbedaan tujuan yang ada tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan untuk memilih secara tepat peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan. Untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara tepat, benar, dan adil, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana hukum dan kebijakan di bidang persaingan usaha sebagai prioritas yang harus diterapkan. Yang kedua, jika ketentuan pengecualian yang harus diterapkan, maka harus jelas alasan dan parameter yang menjadi dasar pemilihan ketentuan pengecualian tersebut, dan dalam hal apa saja kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain dapat tetap dilaksanakan walau tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya ada tujuan ketentuan pengecualian dalam pasal 50 huruf A. Yang pertama, tujuannya pertama yaitu menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama, misalnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Dalam kasus demikian, terhadap pelaku usaha kecil dapat diberikan pengecualian dalam penerapan hukum persaingan usaha. Yang kedua, menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Sektor keuangan perlu dijaga stabilitasnya, mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam proses pengembangan ekonomi. Dan yang keempat yaitu melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Jenis-jenis dalam peraturan perundang-undangan diatur di dalam pasal 7 ayat 1, sedangkan untuk siapa atau lembaga yang berwenang membuat suatu peraturan perundangan disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang nomor 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 12 tahun 2011. Pemberian perlakuan khusus bagi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara secara tegas diatur dalam pasal 33 ayat 2, 3, dan 4, sejalan dengan diatur dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1959. Selanjutnya, walaupun berdasarkan ketentuan dalam pasal 176, pasal 177, pasal 178 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan ekonomi untuk mengatur dan mengurus ekonomi daerah. Namun, pengaturan dan pengurusan di bidang ekonomi harus tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, di kebijakan ekonomi otonomi daerah di bidang perekonomian tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perekonomian nasional karena materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Ketentuan ini didasarkan pada ketentuan pasal 6 ayat 4 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan adanya asas kenusantaraan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni yang menentukan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Jadi, kedudukan pasal 50 huruf A merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya laku secara nasional dan peraturan yang dibuat di daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur ini terlewat yang selanjutnya yang tadi bahwa ketentuan dalam pasal 50 huruf A merupakan pengecualian atau pembebasan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan yang saling tolak belakang, namun sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional. Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf A, sering tidak dapat dihindari karena selain terikat pada hukum atau perjanjian internasional, juga karena kondisi perekonomian nasional menuntut kepada pemerintah untuk menetapkan ketentuan pengecualian untuk menyeimbangkan antara perlunya penguasaan di bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pemberian perlindungan pada pengusaha berskala kecil. Materi selanjutnya ada unsur-unsur dalam pasal 50 huruf A. Beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 50 huruf A yang berbunyi perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya perbuatan. Kata perbuatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diperbuat atau dilakukan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan dalam bab 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang kegiatan yang dilarang, yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 17 sampai dengan pasal 24 berupa suatu larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan sesuatu. Maka kata kegiatan maknanya sama dengan perbuatan untuk melakukan sesuatu. Demikian juga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam bab 5 untuk mengatur mengenai posisi dominan yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 25 sampai dengan pasal 29 isinya berupa larangan bagi pelaku usaha menggunakan posisi dominan dalam arti larangan melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, kata perbuatan dalam pasal 50 huruf A tidak tepat jika diartikan secara harfiah, artinya hanya tertumpu dengan kata perbuatan, tetapi harus diartikan lebih luas yang dapat mencakup esensi atau makna dasar yang terkandung dalam kata perbuatan tersebut. Kata perbuatan mempunyai makna yang sama dengan melakukan kegiatan. Jadi, kegiatan yang dilarang dalam bab 4 dapat diterjemahkan juga dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Sehingga ketentuan yang diatur dalam bab 4
dari pasal 17 sampai dengan pasal 24, jika kegiatan dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan pasal 50 huruf A. Selanjutnya, pengertian kata perbuatan dalam pasal 50 huruf A mencakup juga pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam bab 5, posisi dominan. Sepanjang pelaku usaha dalam melakukan perbuatan tersebut, yakni menggunakan posisi dominan berdasarkan kewenangan dari undang-undang atau dari peraturan perundang-undangan yang secara tegas mendapat delegasi dari undang-undang. Di sini perlu ditegaskan wewenang yang didelegasikan oleh undang-undang bukan oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kedua, adanya unsur perjanjian. Definisi perjanjian yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih dari pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman terhadap perjanjian ini pun sama dengan untuk perbuatan. Artinya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha memang secara tegas wewenangnya didasarkan atas ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari undang-undang. Selanjutnya yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum. Yang ketiga ada bertujuan melaksanakan. Kata bertujuan melaksanakan dapat diartikan bahwa pelaku usaha melakukan suatu tindakan bukan atas otoritas sendiri, tetapi berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara tegas diatur dalam undang-undang atau dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi mendapatkan delegasi secara tegas dari undang-undang. Dengan demikian, perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dalam ketentuan pasal 50 huruf A adalah perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari undang-undang untuk dilaksanakan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sama dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kata melaksanakan selalu dikaitkan dengan kewenangan yang secara tegas diberikan pada subjek hukum tertentu oleh undang-undang. Sedangkan kata berdasarkan tidak terkait dengan pemberian kewenangan, tetapi semata-mata hanya menunjukkan untuk suatu hal tertentu yang diatur oleh dasar hukumnya. Unsur yang keempat yaitu ada peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa terdapat macam-macam jenis peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya kepastian hukum atau jenis peraturan perundang-undangan yang berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf A dikecualikan dari berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepastian hukum mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam pasal 50 huruf A secara tepat sangat penting mengingat beberapa prinsip dalam sistem peraturan perundangan yang harus ditaati, yaitu seperti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, tetapi hanya peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Adanya prinsip hanya peraturan yang lebih tinggi atau sederajat yang dapat menghapuskan atau mengesampingkan berlakunya peraturan yang sederajat tingkatnya atau lebih rendah tingkatannya. Dan harus ada kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang harus diatur, bahwa pengecualian yang diatur dalam pasal 50 huruf A hanya berlaku bagi pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Mengingat pengecualian yang diatur dalam pasal 50 huruf A ini secara tegas dikatakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, perbuatan pelaku usaha tersebut jelas karena adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian kewenangan selalu terdapat penegasan kepada siapa diberikan kewenangan tersebut. Jadi, pengecualian dalam pasal 50 huruf A tidak dapat diterapkan kepada semua pelaku usaha. Dari hal-hal yang diuraikan tadi, bahwa artinya walaupun perbuatan atau perjanjian bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam pasal yang 50 huruf A, namun harus tetap pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan tersebut hierarkinya lebih tinggi atau hierarkinya lebih tinggi
lebih tinggi atau yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tetapi mendapatkan delegasi secara tegas dari undang-undang. Pengecualian tidak berlaku jika pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang kecuali peraturan yang dilaksanakan tersebut berdasarkan delegasi secara tegas dari undang-undang yang bersangkutan. Dengan kata lain, karena yang dikecualikan adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan pasal 50 huruf A harus diartikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan atau undang-undang sektoral lainnya yang terkait atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tetapi mendapatkan delegasi secara tegas dari undang-undang yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya yaitu adanya contoh ketentuan undang-undang yang dikecualikan dari penerapan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena substansi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf A. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.